Darren terus jalan membawa Feby menaiki tangga menuju koridor. Dia tahu Feby saat ini terpukul. Feby butuh sandaran. Nyampe koridor, Feby dan Darren langsung duduk di sofa yang ada di sana. "Gue tahu lo butuh sandaran, anggap gue Bang Vero," ucap Darren. Feby langsung berhambur ke pelukan Darren dan nangis sesenggukan. "Nangislah, tumpahkan semuanya," ujar Darren sambil mengelus kepala Feby lembut. "Gue sakit Der," isak Feby. "Udah gak usah ngomong dulu," ucap Darren. Feby cukup lama sesenggukan di pelukan Darren. Setelah dirasa tenang, dia melepas pelukannya dan menatap Darren sayu. "Lo kenapa jadi selemah ini, Bi? Mana Feby yang gak pernah nangis karena cowok? Lo aja gak nangis kan waktu tahu gue selingkuh," ujar Darren. Feby mencerna perkataan Darren. Benar kata Darren, kenapa dirinya sekarang selemah ini? "Gue gak tahu Der," jawab Feby. "Gue gak mau ikut campur hubungan kalian, tapi kalau ada masalah jangan diumbar di depan orang banyak, malu Bi," ucap Darren. "Gue gak bisa nahan emosi lagi," jawab Feby. "Lo putusin sekarang gimana ke depannya? Kalau lo emang mau bertahan sama Bara silahkan, tapi kalau kamu emang mau udahan, bicara secepatnya. Gue gak suka tadi lo dibilang kayak gitu ama Andin," jelas Darren. "Gue bingung Der," ucap Feby. Darren menghela nafas. "Semua keputusan ada pada lo," ucap Darren. Feby tak menanggapi. Bel udah bunyi. "Mau ke kelas?" tanya Darren. "Lo duluan?" "Gue di sini dulu," jawab Feby. "Ya udah, gue ke kelas dulu. Kalau ada apa-apa hubungi gue," pesan Darren dan Feby hanya ngangguk. Darren mulai berdiri dan melangkah meninggalkan Feby. Feby meraih ponselnya. Dia mencoba main game untuk ngilangin rasa penatnya. Tiba saat asik main game, ponselnya berdenting tanda ada pesan masuk. "Bara, kamu di mana?" "Red." Feby udah malas ngeladenin Bara. "Ting, Bara, kamu di mana atau aku teriakin nama kamu pakai toa sekolah." Feby menggeram kesal. Bisa-bisanya Bara ngancam dia. Dia tahu Bara gak mungkin main-main sama ancamannya itu. "Feby, rooftop." Feby kembali melanjutkan gamenya. Tak berselang lama ada seseorang yang duduk di samping Feby. Feby mengenal parfum itu. Dia sangat suka wangi parfum Bara. "Mau apa lagi?" tanya Feby masih sibuk sama gamenya tanpa peduliin Bara. "Sorry tadi aku bentak kamu," ucap Bara. "Iya aku maafin," jawab Feby cepat. Bara hendak tersenyum lebar tapi senyumnya memudar saat Feby kembali berkata, "Sorry juga gue gak bisa lanjutin hubungan ini," ucap Feby sambil naruh ponselnya dan menatap Bara. "Kenapa?" tanya Bara. Nada bicaranya tiba-tiba dingin. "Masih nanya? Pikir sendiri," jawab Feby. "Karena Darren," tanya Bara datar. Feby mendelik tak terima. "Jangan bawa-bawa Darren di hubungan kita. Mikir lo dan Andin yang salah Bara," tegas Feby. "Iya gue yang salah, dan lo manfaatin kesalahan gue buat dekat kembali sama Darren," ucap Bara. "Lo punya otak apa enggak sih? Harusnya lo sadar Bara, lo yang bangun hubungan ini, dan lo juga yang ngancurin," ucap Feby. "Gue tahu lo masih sayang sama Darren," ucap Bara. Feby menggeram kesal. "Mau lo apa Jangan bawa-bawa Darren," tegas Feby. "Oke silahkan kalau lo mau balik sama mantan lo, gue gak akan ganggu lo," ucap Bara sambil tersenyum sinis. Hati Feby benar-benar sakit saat Bara bicara seakan-akan tak peduli dan tak merasa bersalah. "Oke," dengan senang hati, jawab Feby menahan air matanya supaya tak kembali tumpah. Bara bangun dan meninggalkan Feby begitu saja. "Fuck," umpat Feby setelah kepergian Bara. Saat jam istirahat tiba, Feby tetap ada di rooftop. Dia cuma ingin nenangin pikiran. Ting, ponsel Feby berdenting tanda ada pesan masuk. "Anya, lo gak mau turun? Atau kita yang kesana?" "Feby, gak usah. Gue pengen sendiri dulu." "Anya, ya udah. Kalau perlu apa bilang." "Red." Feby mencoba memejamkan matanya untuk sekedar tidur bentar. Tapi ketika hendak terlelap tiba-tiba di bawah terdengar keributan. Feby langsung bangun dan melihat ke arah bawah.
benar saja di luar gerbang sudah banyak siswa dari sekolah lain datang sambil bawa senjata, pasti mereka mau tawuran. Sedangkan Bara yang lagi makan di kantin dibuat kaget saat kaca salah satu kelas pecah karena lemparan batu dari luar. Bara langsung bangun dan pergi keluar dari kantin diikuti anggota yang lain. "Ada apa?" tanya Bara pada adik kelasnya yang juga anggota Fagos. "Itu Bang SMA Taruna nyerang tiba-tiba," jelasnya. "Suruh anak-anak kumpul di gudang, cepat," tegas Bara. Mereka pun pada pergi ke gudang. Semua anggota Fagos udah ngumpul di gudang. Kalian semua pakai senjata seadanya, dan sebagian ada yang ngamanin siswa lain. Jangan sampai ada yang kena lemparan atau apapun. Pastikan mereka semua aman. Dan lo Sat, kasih tahu guru jangan telepon polisi, lepas itu lo susul kita, jelas Bara. "Siap Bar," jawab mereka serempak. Meskipun Bara terkenal brengsek, dia tetap mengutamakan keselamatan orang lain. Bara tiba-tiba teringat Feby. "Apa Feby masih di rooftop?" "Saat lo nanti samperin Feby di rooftop pastikan dia aman. Setelah itu samperin Andin di UX," suruh Bara. Satria melongo, bisa-bisanya Bara mengkhawatirkan dua cewek sekaligus. Anggota Fagos langsung pergi menuju gerbang. Seragam mereka udah pada amburadul. Ada yang dasinya diikat di kepala, ada yang di lengan dengan memegang senjata seperti ikat pinggang, kayu, dan sebagainya. Bara langsung membuka gerbang dan mendapati Alex, ketua Exxon. "Akhirnya lo keluar juga Bara," ucap Alex sinis. "Dan lo udah ngeluarin singa lapar dari kandangnya," jawab Bara. Tanpa membuang waktu Bara langsung nyerang Alex duluan diikuti yang lain. Mereka saling hantam. Satria kalang kabut saat ngurusin teman-teman satu sekolahnya ingin menyaksikan tawuran itu. "Mendingan gue berantem aja kalau gini jadinya," gerutu Satria. Dia tadi udah nyamperin Feby di rooftop, setelah itu ke UX buat mastiin Andin aman, dan sekarang teman-temannya malah mau nontonin tawuran bukannya berlindung. "Pak, telepon polisi cepat," suruh Bu Vira pada Pak Iwan. "Iya Bu," jawab Pak Iwan. Pak gak usah, jangan telepon polisi," ucap Satria yang tiba-tiba datang nyamperin guru-guru yang ngumpul di pinggir lapangan. "Kamu ini apa-apaan Satria? Kamu mau teman-teman kamu kenapa-napa?" sarkas Bu Vira. "Ibu tenang saja, di sana udah ada Bara. Bara pasti bisa selesain ini," Satria memastikan. "Udah Pak, jangan dengerin anak itu, cepat telepon polisi," suruh Bu Vira. "Aduh Bapak jangan, nanti Bara bisa marah kalau ada yang menghalangi kerjaannya," saut Satria. "Kamu juga Satria, di sini yang guru siapa?" Kesal Pak Iwan, dia langsung nelpon pihak kepolisian, dan Satria hanya bisa pasrah. Tak lama setelah itu, suara sirene polisi terdengar bunyi. Semua gerombolan anak-anak yang tawuran lari kocar-kacir termasuk Bara dan anggotanya. Anggota Fagos sekarang udah ngumpul di warung Pak Paijo setelah tadi abis tawuran. "Sat, lo gimana sih kok malah polisi datang?" tanya Deon. "Gue udah bujuk tuh Pak Iwan tapi hatinya kayak cewek susah ditaklukin," jawab Satria. Vero, Marvel dan juga Aldi datang. Mereka sempat kaget saat mendapati teman-temannya babak belur. "Kalian kenapa?" tanya Aldi. "Biasa, tawuran Bang," jawab Dimas. "Siapa yang nyerang?" tanya Vero dengan santainya menyeruput es milik Satria sampai tandas. "Parah lu Bang, es gue dihabisin," gerutu Satria. "Beli lagi Sat, gue yang bayar," ucap Vero. "Exxon Bang," jawab Kevin. Saat lagi asik ngobrol tiba-tiba Bara